Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Yang ODP, yang PDP, dan yang positif, semangat terus ya. Kalian harus tetap ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking terus terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah teman-teman, udah setengah bulan lebih nih kita social distancing dan kita juga nemuin berita-berita di sosial media banyak sekali membicarakan mengenai virus corona. Dan video sebelumnya juga kita sudah bahas masalah apa sih dampak positif dari adanya si mungil makhluk Allah Subhanahu wa taala virus corona ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah apa sih pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Loh, emang ada ya hubungannya sama corona? Emang nggak ada. Siapa juga yang bilang kalau ada hubungannya sama corona? Kenapa kita perlu bahas pentingnya belajar ilmu tajwid? Nah, perlu kita ketahui kan bentar lagi akan datang tamu istimewa kepada kita. Ada yang tahu nggak siapa tamu istimewa tersebut? Bukan dia yang kau harapkan kedatangannya, namun tak kunjung tiba. Namun dia yang akan datang tepat pada waktunya, membawa keberkahan bagi para perindunya. Cakep. Ada yang tahu siapa dia? Katakan lebih keras. Lebih keras. Kayak Dora ya. Ya benar, dia itu adalah Mas Ramadan. Jangan GR dulu ya teman-teman yang namanya Ramadan. Maksudnya bulan suci Ramadan yang kedatangannya diharapkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Jadi teman-teman, kita tuh harus siap-siap buat menjamu tamu istimewa tersebut. Jangan hanya kita ngelis apa saja menu buka puasa setiap harinya, ngelis masjid-masjid yang ngadain takjil gratis, dan juga kita jangan hanya merencanakan bukber-bukber sama teman-teman nongkrong atau teman-teman dulu alumni gitu kan, temu bersama. Jadi kita juga mempersiapkan ilmu dan iman kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kita ambil tema ini? Bukankah ketika bulan Ramadan kita banyak sekali interaksi terhadap Al-Quran? Dari membaca Al-Quran, kita ada yang menghafal Al-Quran, teman-teman juga ada yang tadabbur Al-Quran, ada juga mungkin yang menjadi imam taraweh, jadi lebih banyak interaksinya terhadap Al-Quran. Nah, karena banyaknya kita nanti berhubungan sama Al-Quran, lebih baiknya kita siap-siap nih dari sekarang memperbaiki bacaan-bacaan kita yang belum benar, biar nanti semakin benar, semakin baik, sehingga kita tuh termasuk orang yang mahir pas baca Quran, mahir ketika membaca Al-Quran. Bukankah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu bersama malaikat yang mulia? Ada hadis, alladzi yaqra'ul Qur'anu wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang ketika membaca Al-Quran itu mahir, maka dia itu akan bersama malaikat yang mulia. Jadi kenapa kita belajar ilmu tajwid? Kenapa pentingnya kita belajar ilmu tajwid? Karena kita tuh pengen bersama malaikat yang mulia. Selain itu juga teman-teman, pentingnya kita belajar ilmu tajwid yaitu kita terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang mana kalau kita salah dalam membaca Al-Quran itu bisa mengubah makna loh. Nih ya, saya mau kasih permainan sama teman-teman, teka-teki. Kan udah hafal kan juz 30 juga, teman-teman juga ada yang udah hafal juz 29 dan lain sebagainya. Soal pertama. Jangan buka mushaf Al-Quran ya teman-teman. Ini langsung aja dijawab. Nanti mungkin bisa di-pause bentar, habis itu dilanjutin. Nih, di salah satu ayat surat Al-Adiyat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu lihubbil khairi lasadid. Itu atau innahu lihubbil khairi lasyadid.
Jadi pakainya la sadid itu yang pertama, atau la syadid huruf sin atau shin. Di pause dulu teman-teman. Jangan dilanjutin dulu, pause dulu, jawab dulu. Udah? Ya benar teman-teman, jawabannya itu yang kedua, yaitu la syadid, pakai shin besar ya, bukan sin. Apakah itu mengubah makna? Mengubah teman-teman. Jadi boleh lihat teman-teman dah, sekarang lihat mushaf Al-Quran. Jadi kalau pakai shin, pakai la syadid, itu artinya berlebih-lebihan. Sungguhnya tuh manusia mencintai harta itu berlebih-lebihan. Jadi konteks ayat ini sedang menunjukkan bahwa manusia yang suka dengan harta yang berlebih-lebihan gitu. Nah, kalau kita ganti dengan la sadid, maka artinya tuh jauh banget. La sadid, sadid itu artinya nanti tepat, bisa artinya benar, relevan gitu. Jadi sungguhnya orang yang suka sama harta itu sungguh tepat lah, kan sangat beda dari berlebihan ke arti tepat gitu. Nih ada soal kedua ya. Nih teman-teman, buat yang lagi ngafal juz 29 di surat Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, atau tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu tadi yang bedanya ya, wa yukhrijukum ikhraja, atau yang kedua wa yukhrijukum ikhraja, pakai huruf kha sama huruf ha. Yang pertama atau yang kedua? Udah dijawab? Ya benar sekali, jawabannya itu yang pakai kha ya, yang pertama. Artinya beda nggak? Artinya beda teman-teman, boleh dilihat di mushaf. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian ia mengembalikan, Allah maksudnya kalian, fiha itu di dalam liang lahat kan. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian dia mengembalikan kalian ke dalamnya, wa yukhrijukum ikhroja, dan mengeluarkan kalian dengan pengeluaran yang pasti, yaitu bangkit gitu kan. Nah kalau diganti dengan wa yukhrijukum ikhroja, nanti artinya jadi beda teman-teman. Artinya itu membingungkan kalian, bisa diartikan seperti itu. Jadi artinya nanti kemudian Allah tuh mengembalikan kalian ke dalam kubur dan membuat kalian bingung, sebingung-bingungnya, membuat kalian bingung. Nah, kan artinya jadi jauh. Harusnya dibangkitkan, malah jadi dibuat bingung gitu kan, membingungkan kalian kan. Jadinya artinya nyeleweng. Itu kenapa pentingnya kita belajar tajwid. Selain kita ingin bersama para malaikat yang mulia, kita juga bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan waktu kita mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Nah teman-teman, ada juga yang perlu diperhatikan lagi di dalam manzumah ilmu tajwid yang biasa kita kenal dengan sebutan matan jazariyah. Karya Ibnu Jazari itu disebutkan juga, wal akhdhu bitajwidin hatsmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Nah jadi belajar ilmu tajwid itu wajib teman-teman. Nah yang enggak memperbaiki bacaan Al-Quran itu berdosa, disebutkan dalam matan ini. Maksudnya yang berdosa ini yaitu yang enggak mau berusaha belajar ilmu tajwid, yang enggak mau memperbaiki bacaannya, dan juga yang udah tahu, udah benar bacaannya, terus malah menyepelekan ketika membaca Al-Quran. Nah kalau buat teman-teman yang masih tahap belajar, terus belum tahu mana yang benar, dan juga yang udah lanjut usia, yang mungkin udah tahu mana yang benar, tapi karena susahnya dalam mengucapkan, ternyata udah tahu sebenarnya itu huruf kho, tapi dibacanya ho, ha, ha gitu ya. Qaf dibacanya kaf, itu
udah tahu tapi karena susahnya lidah, itu maafu, insyaallah dimaafkan. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya. Jadi ada kabar baik loh buat teman-teman yang masih dalam proses belajar ilmu tajwid, yaitu dapat double pahalanya. Yang pertama karena membaca Al-Quran, yang kedua karena capek dalam melafadzkan Al-Quran. Beneran loh, orang yang terbata-bata dalam melafadzkan Al-Quran itu lebih susah daripada orang yang udah lancar. Satu halaman itu orang yang lancar bisa 1 menit, tapi kalau orang yang nggak lancar, yang terbata-bata, 20 menit pun bisa nyampe. Maka dari situ Allah itu dengan kemurahannya memberikan double pahalanya buat orang yang terbata-bata karena capeknya itu. Jadi Allah kasih ganjaran. Jadi buat teman-teman yang belum belajar, jangan patah semangat, terus baca Al-Quran setiap hari, jangan berhenti, terus sembari itu kita perbaiki bacaan kita sehingga kita bisa nanti bersama malaikat yang mulia, karena bacaan Al-Quran kita semakin lancar, semakin baik hubungan kita dengan Al-Quran. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman dalam mempelajari ilmu tajwid. Bentar lagi loh Ramadan, bentar lagi loh tamu istimewa kita datang. Masa kita tidak menjamu dengan baik? Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kalau ada kritik dan saran bisa tulis di komen ya. Bye, salam Kentucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.